Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Wistiawan dari kelompok 11 ingin menjelaskan tentang perkembangan kurikulum kontemporer 2, yaitu tentang pembelajaran abad ke-21. Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak disengaja oleh setiap individu, sehingga terjadi perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa berjalan menjadi bisa berjalan, tidak bisa membaca menjadi bisa membaca, dan sebagainya. Sedangkan pembelajaran berarti kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik dan pendidik. Untuk itu, pendidik harus kembali keterampilan kepada anak didiknya sesuai dengan kebutuhan yang dapat mereka manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran di abad ke-21 ini memiliki perbedaan dengan pembelajaran di masa yang lalu melalui standar yang telah ditetapkan. Pendidik mempunyai pedoman yang pasti tentang apa yang dianjurkan dan yang hendak dicapai. Untuk pengembangan pembelajaran abad ke-21, pendidik harus memulai satu langkah perubahan, yaitu perubahan pola pembelajaran tradisional yang berpusat pada pendidik menjadi pola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pola pembelajaran yang tradisional bisa dipahami sebagai pola pembelajaran di mana pendidik banyak memberikan ceramah, sedangkan peserta didik lebih banyak mendengar, mencatat, dan menghafal. Metode pembelajaran abad ke-21. Ada beberapa metode pembelajaran yang layak untuk diaplikasikan dalam pembelajaran abad 21 ini, yaitu ada dua. Yang pertama adalah PJBL, yaitu Project Based Learning. PJBL atau pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam berkreativitas secara nyata. Yang kedua adalah IBL, yaitu Inquiry Basic Learning. Kata inquiry berasal dari bahasa Inggris yang berarti mengadakan penyelidikan, menanyakan keterangan, melakukan pemeriksaan. Pendekatan IBL adalah suatu pendekatan yang digunakan dan mengacu pada suatu cara untuk mempertanyakan, mencari pengetahuan, atau mempelajari suatu gejala. Prinsip pokok pembelajaran di abad 21. Dalam paradigma pendidikan nasional abad 21 yang diterbitkan Badan Standar Nasional, pendidik atau membaca isi 65 tahun 2013 tentang standar proses BSNP merumuskan 16 prinsip pembelajaran yang harus dipenuhi dalam proses pendidikan pada abad ke-21. Sementara itu, Jennifer Nichols menyederhanakannya ke dalam 4 prinsip pokok pembelajaran abad ke-21 yang dijelaskan dan dikembangkan seperti A1. Instruction should be student-centered, yaitu pengembangan pembelajaran seyogyanya menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kedua, education should be collaborative, yaitu siswa harus dibelajarkan untuk bisa berkolaborasi dengan orang lain. Yang ketiga, learning should have context. Pembelajaran tidak akan banyak berarti jika tidak memberi dampak terhadap kehidupan siswa di luar sekolah. Yang keempat, should be integrated with society. Dalam upaya mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai perkembangan kurikulum kontemporer 2 tentang pembelajaran abad ke-21. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.